channel YouTube saya, Matematik Undercover. Dan hari ini kita akan mengungkap apa yang jarang diungkap terkait bilangan. Adanya anggapan bahwa nenek moyang dari peradaban kuno selalu menciptakan atau melakukan ritual-ritual yang berbau mistis memang dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini terlihat dari ditemukannya bukti-bukti otentik tentang keberadaan mereka, di mana penemuan tradisi mereka yang dianggap aneh terkadang dapat dibuktikan dan dikaji secara ilmiah kebenarannya. Tradisi, kepercayaan, atau sebuah kebudayaan yang berhubungan dengan angka-angka dalam kehidupan diistilahkan dengan yang namanya numerologi. Istilah ini berasal dari orang-orang Yahudi zaman Alkitab dan diantaranya para matematikawan Yunani kuno sebelum kemunculan Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, beberapa lambang atau simbol seperti angka-angka dianggap mempunyai kekeramatan tersendiri. Beberapa angka keramat diantaranya 1, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 26, 666, dan bilangan yang lainnya. Nah, berbicara tentang angka keramat, saya sangat tertarik dengan salah satu angka yang paling populer dianggap sebagai angka sial. Apakah angka itu? Ya, 13. Nah, kita akan mengungkap angka 13. Apakah benar angka 13 dianggap sial? Apakah benar banyak sisi negatif dari angka 13? Kita tahu di beberapa lift di gedung-gedung itu tidak menggunakan angka 13. Nah, mungkin mereka percaya bahwa 13 ini sial. Perspektif ini bahkan juga dipahami oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, beberapa negara di Asia dan Timur Tengah, juga di Indonesia, ya. Kemudian 13 juga dianggap sebagai angka yang menguasai kekuatan setan dan kegelapan. Bagi masyarakat Cina, kita tahu masyarakat Cina menganggap angka 4 itu angka sial. Namun 13 juga dianggap angka sial. Kenapa? Karena baginya 13 terdiri dari 1 dan 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi 13 dianggap sebagai jelmaan, ya, atau siluman, ya, jelmaan dari angka 4. Sehingga 13 juga dianggap angka sial. Beberapa lift, ya, khususnya lift buatan atau made in China, itu juga tidak menggunakan angka 4. Lift di kampus saya juga begitu, tidak menggunakan angka 4, ya. Ya, jadi entah itu kepercayaan atau apa, namun semakin banyak kejadian-kejadian aneh yang berkaitan dengan angka 13 atau 4 atau angka-angka keramat lainnya, semakin menguatkan keyakinan masyarakat untuk bersikap negatif terhadap angka ini. Bahkan anehnya, sampai saat ini ada istilah bagi mereka pengidap gangguan psikologis yang menyebabkan seseorang takut setiap kali berhadapan dengan angka 13. Fobia. Ya. Fobia ini diistilahkan dalam ilmu kedokteran sebagai, kalian bisa baca sendiri. Membacanya aja susah, ya. Parascaphedecatriofobia atau Frigatriskaidekaphobia. Nah, mengapa kita tidak melihat sisi lainnya? Mengapa kita berpandangan negatif terus terhadap angka 13? Jangan-jangan sebagian orang
atau kebanyakan orang itu hanya mencocok-cocokkan saja stereotip yang dibesar-besarkan, dan penyakit latah saja atau mengikuti tren yang tanpa tahu asal usulnya. Pertanyaannya adalah, apakah angka 13 benar-benar sial? Teman-teman sekalian, sejatinya semua angka adalah netral, tidak ada arti apa-apa. Namun, karena menganut pada numerologi, setiap orang kemudian memberi makna masing-masing terhadap angka-angka. Bagi orang lain, angka 13 mungkin dianggap sebagai angka sial, namun bagi saya tidak. 13 merupakan angka spesial bagi saya. Seriusan. Nah, jadi semua itu tergantung pada sugesti atau anggapan bahwa angka itu bermakna atau tidak. Angka 13 telah merasuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Nah, saya mencari sisi positif dari angka 13. Mari kita kupas. Ya, angka 13 merupakan jalan menuju surga. Kita tahu rukun sholat ada 13. Nah, kunci masuk surga adalah sholat. Apa saja rukun sholat? Kalian pasti sudah pernah mempelajarinya. Saya akan mengupas dari sisi akidah terlebih dahulu. Sekarang kita buka Al-Quran, khususnya surat Ar-Rahman ayat ke-13, di mana ayatnya berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini sangat familiar, dan ayat ini diulang sebanyak 31 kali. 13, 31 dibalik angkanya. Keren ya. Masih pegang Al-Quran. Nah, sekarang coba kita buka surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 ya, atau surat Ar-Ra'd. Lalu buka juga surat Luqman atau surat ke-31. Nah, uniknya surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 memiliki 43 ayat, sedangkan surat Luqman atau surat ke-31 memiliki 34 ayat. Apakah kebetulan? 13, 43, 31, 34. Angkanya dibalik-balik. Keren. Masih di surat Ar-Ra'd atau surat ke-13. Ar-Ra'd berarti petir atau guru. Adapun di surat ini, di juz 13 dan ayat ke-13 dijelaskan secara gamblang mengenai guru yang menandakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Oke, tadi itu dari beberapa hal atau beberapa sisi positif angka 13 dari aspek akidah. Itu yang saya temukan, yang saya cari. Nah, sekarang kita akan mengungkap atau kita akan eksplorasi keistimewaan angka 13 dengan perhitungan matematika yang fantastis. Nah, yang pertama, penjumlahan bilangan prima dari yang terkecil sampai dengan 13 sama dengan bilangan prima ke-13. Bilangan prima terkecil 2, penjumlahannya ya, 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 sama dengan 41. Dan 41 adalah bilangan prima ke-13. Keren, ini nggak kebetulan. Selanjutnya, penjumlahan 13 bilangan prima pertama adalah 238, di mana digit-digitnya 2 tambah 3 tambah 8 sama dengan 13. Keren. 13 juga merupakan salah satu bilangan di deret Fibonacci.
dan 13 merupakan bilangan prima. Dan ternyata bilangan Fibonacci ke-13 atau 233 adalah bilangan prima juga. Keren, bukan kebetulan. Sekali lagi keren banget 13 ini ya. Lanjutnya, perhatikan. 13 kuadrat sama dengan 169. Sedangkan 31 kuadrat sama dengan 961. Keren ya. Ya, itu saja beberapa perhitungan matematis yang sangat fantastis yang akan saya bagikan di video ini. Selebihnya perhitungan fantastis lainnya masih ada banyak ya, dan saya tuliskan di buku saya yang berjudul Matematik Undercover. Kalian bisa membelinya di Gramet atau di toko buku online atau di penerbitnya langsung Geraha Ilmu Yogyakarta. Sebagai penutup, masihkah kalian menganggap 13 sebagai angka sial? Bagaimana jika ada gaji ke-13? Apa kalian akan menolak gaji ke-13?